kita Mbah Wanti kan yang bagiannya sampean. Ya wes oke. Siap. Oke, kita mulai nggih Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kita ngobrol kok hari ini hanya ngobrol KBS. Oleh berkat. Nah, iya lah makanya aku yang jamin berkatan cuma wage ya berkatan lagi. Oke, saya mulai nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena malam Jumat, jadi sambil tahlilan yang lain. Saya juga izin tahlil ini betul di samping rumah saya. Nah, kalau siang nggak bisa. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan diskusi terkait komunitas belajar di sekolah KBS. Ketika luring kemarin juga saya singgung juga terkait KBS ini, bahwa nanti kita diharuskan menjadi kreator KBS di sekolah. Seperti biasa, ini kita tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, indikator utama pada modul ini yang pertama, guru dapat memahami saling tergantung untuk mencapai tujuan pengajaran yang mereka bersama-sama dan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikan. Jadi indikator utama ini. Yang kedua, guru dapat memahami konsep kurikulum dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan Jerman. Jadi kita tadi sudah ngobrol juga, kita belum on tadi ada. Jadi ada konsep co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi co itu di jam pembelajaran, cuma di jam sekolah tapi di luar jadwal. Kalau ekstra itu berarti benar-benar setelah pembelajaran. Oke, untuk yang ketiga, guru dapat mendesain program co-kurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani secara kolaboratif. Yang keempat, guru dapat menginisiasi ragam kegiatan untuk mendorong PJOK yang bermakna dan menyenangkan yang berkelanjutan secara kolaboratif di sekolah. Jadi itu indikatornya. Dan untuk capaian khusus modul yang pertama, memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan pada pendidik. Yang kedua, mengidentifikasi aset kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS. Jadi sebelum membuat KBS, kita juga harus tahu dulu aset apa aja yang harus yang sudah kita miliki. Jadi nanti membuat program sesuai dengan aset itu juga. Yang ketiga, merancang program kegiatan KBS. Nanti ada merancang. Biasanya ini kalau KBS sih ranahnya kurikulum, tapi kita nanti juga disuruh membantu itu. Yang keempat, merancang pembelajaran berbasis proyek untuk kurikulum, kurikulum atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS menggunakan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi nanti berkolaborasi Bapak Ibu. Kalau di sekolahnya sudah, ya alhamdulillah, berarti nanti ketika ada tugas membuat, berarti jenengan tinggal ngisi aja namanya apa. Karena di sini nanti Bapak Ibu dianjurkan untuk menjadi kreator di sekolah. Misalkan belum, yo jenengan sudah punya rencana namanya apa nanti ketika terbentuk gitu. Nanti seperti itu. Tujuan dari sesi kita kali ini Bapak Ibu, yang pertama memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan. Dua, mengidentifikasi aset kekuatan sekitar dan mengembangkan KBS. Yang keempat, merancang program kegiatan KBS. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran satu, komunitas belajar di sekolah. Jadi
elaborasi ini ya ini yang modul yang kita pelajari ya. Jadi satu, alasan dan tujuan membentuk KBS. Apa sih tujuannya kita membuat KBS itu? Yang kedua, pengertian komunitas belajar. Yang keempat, pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Jadi ini. Jadi nanti ada rencana ini. Kita langsung aja. KBS atau komunitas belajar dalam sekolah, yaitu sekelompok pendidik dan tenaga pendidik atau PTK yang belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin, berkelanjutan dan bertujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar didik. Jadi memang ini dibentuk oleh pendidik yang bertujuan untuk apa? Bukan untuk pendidik sendiri, bukan untuk pendidik agar mendapat sertifikat, tapi bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga tersebut. Jadi tujuannya ya itu apa? Untuk peserta didik. Nah, alasan dan tujuan bentuk KBS yang ini memberikan motivasi belajar. Yang kedua, kesempatan. Jadi, kesempatan belajar ini komunitas belajar memberikan kesempatan bagi semua guru untuk terus belajar. Jadi ketika memberi semangat, nanti Bapak Ibu dari PKG ini sudah lulus, monggo jika akan memberi jadi pemateri di lembaga masing-masing. Jangan nanti mungkin ngambil salah satu materi yang jenengan kuasai juga nggak apa-apa, itu lebih baik. Nanti kan di sertifikat kan juga pemateri nilainya juga lebih banyak. Yang C itu meningkatkan keterampilan sosial. Jadi melalui komunitas belajar, guru dapat melatih keterampilan sosial mereka seperti berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan sejawat. Jadi itu ini tidak bisa saya bacakan semuanya karena panjang. Nah, KBS dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar. Jadi guru yang selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal baru. Yang E, meminimalkan ketimpangan potensi. Artinya dalam komunitas belajar terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara guru. Jadi ketika jenengan nanti jadi pemateri misalkan PKG, di lembaga Bapak Ibu ada yang jadi CGP juga, mungkin bisa kolaborasi. Oke. Ide besar KBS yang satu fokus pada pembelajaran. Tujuan utama menyelenggarakan satuan pengajaran adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Ini ide besarnya. Yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Kenapa dibilang kolaborasi dan komitmen? Karena di komunitas belajar ini kan gabungan dari beberapa seluruh guru lah, hampir seluruh guru di lembaga tersebut. Jadi akan berkolaborasi dalam KBS ini. Kelompok belajar sekolah atau biasanya disebut kombel atau komunitas belajar. Yang tiga, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Jadi guru perlu mengetahui hasil belajar peserta didik dengan cara mengumpulkan bukti-bukti berupa hasil penilaian. Dijadikan dasar seluruh proses pembelajaran di masyarakat. Nah, peningkatan hasil belajar terdidik dapat diamati dengan membandingkan bukti berupa hasil penilaian peserta didik. Jadi, semisal ada masalah atau penurunan nilai dan lain sebagainya bisa dibahas di komunitas ini. Apa kendalanya, solusinya apa? Nah, siklus komunitas belajar, satu, refleksi awal. Refleksi awal itu berarti diketahui apa tuh, ini pokok permasalahan. Kedua, setelah ada refleksi awal, baru kita rencanakan. Implementasi, baru evaluasi. Jadi refleksi awal itu biasanya Bapak Ibu guru ketika ngumpul ini akan membahas sebenarnya ada masalah apa di lembaga kita ini. Nah, setelah ditemukan permasalahan di awal, baru komunitas belajar itu akan membuat perencanaan yang berhubungan dengan permasalahan tadi. Terus implementasi berarti dipraktekkan, terus
evaluasi. Ini siklusnya seperti itu. Jadi pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Setiap elemen sekolah perlu untuk saling terlibat dalam mendukung ketercapaian belajar bersama. Untuk ini diperlukan adanya kolaborasi. Adapun alasan mengapa, satu, kolaborasi dapat menciptakan pemahaman bersama. Yang kedua, kolaborasi dibangun dengan adanya kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang pendidik merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik. Yang ketiga, kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik kelompok yaitu ada 4 pilar ini yang terdiri satu misi bersama. Jadi dalam KBS itu ada misi bersamanya apa, visinya apa, nilai dan tujuan. Jadi 4 ini nanti yang akan digodok oleh KBS atau Kombel. Penerapan komunitas belajar. 1. Kepemimpinan berbagi dan mendukung. 2. Komitmen dan nilai bersama. 3. Pembelajaran kolektif dan penerapannya. 4. Berbagi praktik. 5. Kondisi mendukung. Kondisi mendukung itu struktur dan hubungannya. Pertanyaan pemandu KBS ini ya Bapak Ibu. Jadi 1, apa nama KBS yang ada di sekolah Bapak Ibu? Ini apa namanya? Kalau sudah ada. Jika apabila fase KBS Ibu Bapak berada pada fase inisiasi itu berarti lagi rencana, implementasi atau berkelanjutan. Jadi namanya apa? Membuat seperti apa? Yang ketiga, apa saja kegiatan yang dirancang dalam program KBS? Jadi KBS itu merancang apa aja? Yang keempat, jelaskan latar belakang, tujuan, dan gambaran singkat bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Jadi keempat ini, jika belum membuat, kira-kira misalkan Bapak Ibu membuat, apa namanya yang pertamanya? Nah yang 4 ini, kenapa jenengan membuat KBS ini? Tujuannya apa nih gitu? Yang kelima, kapan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan? Oke, jadi kalau di sekolah saya nih Bapak Ibu ini sudah ada. Jadi untuk misalkan ini kegiatan nomor 5 nih, kapan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan? Ini biasanya tiap 1 bulan sekali Bapak Ibu. Tiap 1 bulan sekali itu ada namanya workshop yang nantinya akan muncul sertifikat yang akan diupload di PMM. Nah, siapa yang pemateri? Pemateri ini nanti biasanya dari pengawas, dari guru lembaga kami yang ada yang fasil, ada yang CGP, ada yang mungkin kuis, cara membuat kuis atau apa itu ada. Jadi setiap bulan dijadwal seperti itu. Kalau di lembaga saya seperti itu. Nah, mari analisis fase perkembangan komunitas belajar Bapak Ibu guru. Nah, ini kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Jadi kalau ada inisiasi, ini skornya 3. Kalau implementasi itu sudah pelaksanaan berarti 4. Kalau berkelanjutan itu sudah meningkat, sudah berjalan lama, itu nanti skor 5. Di sini kan pemimpinan yang bersama ini menumbuhkan kepemimpinan di antara para pendidik. Jadi ini nanti skor ini Bapak Ibu nanti yang akan melihat sendiri di fase mana kombelnya atau KBS di sekolah Bapak Ibu. Inisiasi, implementasi, atau keberlanjutan. Nah, mari berbagi praktek baik komunitas belajar sekolah. Bagaimana Bapak Ibu menghubungkan antara aset yang dimiliki dengan rancangan pelajaran. Jadi memang 7 aset yang sudah kita pelajari dulu di modul 1. Aset manusia, sosial, politik, agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial. Nah, dari 7 aset ini Bapak Ibu yang punya apa?
Setelah punya apa, berarti jenengan baru menentukan programnya. Karena saya yakin jarang banget kalau 7 aset ini dimiliki oleh lembaga tersebut. Jadi aset di sini nih. Oke, mari berbagi praktek baik komunitas belajar sekolah. Apa saja inovasi yang telah Bapak Ibu lakukan untuk lebih memberdayakan Kombel sebagai wadah pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik? Kapan KBS Bapak Ibu dapat dikatakan sukses? Jadi 3 ide besar ini. Yang satu, Bapak Ibu, fokus pada pembelajaran peserta didik. Jadi tujuannya untuk peserta didik. Jadi saya ulangi, untuk peserta didik ya, bukan untuk gurunya sendiri agar dapat sertifikat. Itu yang salah. Yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Jadi dari hasil-hasil didik ini, yang ini akan dibawa ke komunitas belajar kita. Nah, ini aset, 7 aset manusia ini kita sudah kerjakan juga sih, saya kira nanti misalkan kerjakan juga sudah seperti dulu lah, lebih gampang. Setelah melakukan sesi tahap tatap maya pada kekuatan pemahaman 1 ini, hal baru apa yang Ibu Bapak dapatkan? Hal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Bapak dalam mengembangkan tentang? Jadi KBS dapat diberdayakan secara efektif sebagai wadah kolaborasi dan saling memikul tanggung jawab. Bapak Ibu, untuk di sini kira-kira yang sudah ada Kombelnya sekolah mana ya? Pak Roni sudah ada apa belum Pak Roni? Sudah ada Pak ternyata. Saya baru tahu. Sudah ada ya? Kalau Pak Asis? Sudah ada. Sudah ada ya Pak Asis? Sudah, CGP, ikut CGP. Orang-orang CGP yang Iya. Biasanya kegiatannya setiap kemarin barusan yang di mana di SMP 2 Sumberjo itu terkait masalah apa itu fokus ke pembelajaran, sama yang kedua ke apa itu melatih fokus anak-anak untuk mengikuti pembelajaran kemarin itu. Apa itu jenenge ini? Ambil materi itu ya. Iya. Kalau Pak Roni setiap bulan? Pasti ya Pak. Terakhir pasti. bulan itu kayak sosialisasi yang apa? Kuisis itu loh Pak. Untuk ya betul. Saya juga pernah dapat itu, teman-teman ya, yang terakhir itu. Membuat itu. Terus apa ya, kadang-kadang itu membuat modul aja, pokoknya yang itu enggak pernah. Bukan, saya ingat saya cuma kemarin kok itu sama dan terakhir kayak tapi sudah lama ya Pak Roni? Ya yang buat ya CGP itu. Saya juga baru tahu kemarin ketika PKG ini saya tanya yang guru penggerak itu ternyata sudah dibuat. Oke. Jadi kalau sudah dibuat itu tinggal tanya namanya apa? Iya. Ini sudah WA tapi belum dibalas. Oke. Nama kombelnya itu apa? Kelompok belajar namanya apa? Biasanya kan gitu. Iya. Tempat saya itu biasanya Saka misalkan, karena SMP 1 itu kayak gitulah. Tapi kalau di tempat saya yang jujur aja yang menggerakkan memang kurikulum sih. Maka kurikulum rata-rata. Ya sama Pak Sis. Kalau di SMP 3 Murno juga sama. Yang menggerakkan dari kurikulum. Cuma pemegang kekuasaannya tetap di kepala sekolah. Ya betul. Jadi kita buat rencana apapun, kepala sekolah gak open ya sudah. Betul. Jalan aja. Ya. Nah, saya juga gitu Pak Aziz. Kalau di lembaga kami ya kan ada senior yang waka itu kan ya, beliau itulah. Saya tuh yo ngekor saja. Tapi aku yo melaku ya Pak Aziz. Wis mbuh diarani mbora mbok yo mbora diarani pokoknya mlaku wae. Ya sebab kayak apa sih yang kita itu yuk. Termasuk kemarin beberapa hari ini kan saya menerapkan apa itu SEM itu di ya betul. Ya mereka masih belum bisa menerima gitu loh. Awalnya masih belum bisa menerima. Kok enak bocah bawa orang ini ya wes tau, yang penting bocah iso mlaku.
Yang kedua menerapkan backward design. Makanya itu akhirnya Chromebook yang awalnya nggak dipakai itu mau dipakai guru-guru raiso ki HM murid aku iki HM murid biar dipakai murid aku. Oh, oke. Tapi ya itu harus menyediakan jaringan dan sebagainya kan. Ya, memang kita harus jadi penginisiasi atau kreator sih Pak Aziz. Iya. Apalagi kalau guru olahraga yang jujur kadang itu dipandang sebelah mata dulu nggih. Itu ceritanya kan awal-awal dulu sebelum corona kan saya sempat menggunakan pembelajaran secara online. Online ya. Oh itu luar biasa besar itu aneh. Tantangannya luar biasa besar. Tapi tahu-tahu akhirnya malah awak dewe sing dadekno fasilitator. Oh, keren berarti. Ya, akhirnya yo tiba yo kanggo to aku niku. Itu. Akhirnya baru tahu Ya, kalau itu penting. Betul. Ya, saya pokoknya juga jalan Pak. Pokoknya jalan gak usah ribet. Ya. Yang wis melaku yuk kita dukung, kalau belum melaku misalnya kita punya ide disampaikan gitu aja. Cuma kadang-kadang kan kita itu problemnya kan untuk siswa itu kan secara umum, secara gerak kan agak berkurang. Tapi kan walaupun berkurang kan tapi dia tuh setelah kita menggunakan backward design itu lebih sistematis. Maksudnya lebih sistematis itu apa? Oh, nek ngene iki gerakannya kudu ngene. Ini sudah lebih sistematis. Sampai saya nantang ke teman-teman kalau emang dianggap pembelajaran saya ini kurang berkenan, silakan sampean tanya ke anak-anak apa yang ada pembelajaran tadi. Tanya langsung ke anak-anak. Ya biar mereka tahu ternyata apa yang sudah kita kerjakan itu di anak-anak itu mengena. Betul sekali. Karena tujuannya kan anak-anak. Iya, tujuannya anak-anak, bukan kita. Kalau kita ngapain gitu? Wong asline kita tuh intinya dikon sinau, Pak. Betul. Intinya awak dhewe dikon sinau. Untuk ketemu dengan situasi-situasi itu kita diharuskan untuk belajar gitu. Nah, kesalahan kita nek wis dadi guru kuwi aras-arasan sinau. Itu loh. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Iya, betul sekali itu. Saya juga merasakan itu, Pak. Kadang kalau kita di zona nyaman itu, alah nopo. Iya, nopo ngene wis mlaku. Bayaran itu tetap. Tapi ternyata ketika kita diberi tantangan di lapangan, oh iya ya memang kita perlu kadang gitu loh. Kadang anak itu bisa menilai kita kalau sekarang itu. Beda kalau dulu itu guru ngomong apa ya udah ikut. Kalau sekarang ternyata tidak seperti itu. Sekarang tuh tuh Pak. Saya sukanya anak-anak sekarang itu mereka saya kasih kebebasan untuk mencari literatur. Senangnya anak-anak di situ. Dia pengen roh video opo ya silakan dicari sendiri. Betul. Sekarang kan banyak sekali video-video pembelajaran dari UNES, dari UNESA kan banyak. Ya. Jadi mereka malah antusias seperti itu, Pak. Iya, mereka lebih suka seperti itu. Saya pun menerapkan seperti itu. Banyak sumber belajar, jadi bukan dari kita. Iya, banyak sekali. Memang kita perlu ekstra untuk ngawasi ketika pemakaian itu. Makanya terus kemudian saya memberikan tugas kepada anak-anak termasuk pembuatan video pembelajaran yang intinya juga Pak. Juga. Pembelajaran seperti backward design itu sebenarnya harus juga. Ya nggak bisa dengan semudahnya anak-anak dikasih ini terus dia berjalan begitu, nggak bisa. Itu harus juga banget itu. Ini kurang ini, tambahin ini itu luar biasa. Tapi nanti anak-anak tapi terpacu, Pak. Iya, betul. Akhirnya sampai kalau mereka mau pengambilan gambar di kolam renang, nyewa motor dewe, bayar motor dewe di kelompok, piye carane itu mereka sendiri itu kan same itu. Mengorganisir itu kan same. Nah, itu hebatnya anak-anak di situ. Sampai kadang-kadang gurunya sing tidak bisa terima. Yang lain-lain nggak bisa menerima. Contoh halnya kalau anak-anak dikasih waktu senggang 1 jam lah katakanlah untuk apa gitu. Yus global neng lapangan
bermain-main di lapangan. Nah itulah mereka luar biasa. Sebenarnya yang harus diperhatikan tuh hal seperti itu gitu. Bukan metenteng ngarepe sekelas ini, bukan itu. Itu belum bisa diterima, Pak Sen. Ya. Bisa diterima oleh teman-teman lain tuh belum bisa diterima. Sampai kulu-kulu kayak bal-balan nonggone ngarepe sekolah sampai ngono. Ya emang ya kita tinggal mengarahkan aja, kita tinggal mengarahkan. Okay. Yang penting kita juga harus kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Betul. Memberi pengertian sih Bapak. Oke, okay. Jadi ini saya lanjut ini, nggih. Jadi memang malam hari ini perlu dengan apa ya? Saya yang menjelaskan ternyata. Memang nggak apa-apa. Nanti yang sudah ada KBS-nya, ya nanti bisa mengikuti. Yang belum ya ini yang harus buat patokan gitu. Dan di sini jenengan memang disarankan mengusulkan. Apabila kok sudah mengusulkan kok tidak, ya nggak apa-apa. Itu bukan wewenang jenengan karena bukan wewenang kita. Kita tuh hanya sebagai guru mengusulkan hal yang baik. KBM memang diperlukan. Tapi ketika kok kepala sekolah atau dan kok belum bisa dan ya nggak apa-apa. Penting gitu. Jadi ini 3 ide besar tadi sudah saya jelaskan. Terus yang 4 pilar ini misi bersama atau tujuan bersama. Jadi ketika kita membuat KBS, ini kita harus paham misinya apa ini yang harus kita bawa dalam KBS ini. Yang kedua visi. Jadi arahnya itu harus jelas. Ini memang terkadang saya ini yang kurang setuju itu ya tujuannya yang biar apa gurunya dapat sertifikat untuk diupload di APMM. Itu terkadang saya yang kurang pas. Padahal kan sebenarnya tujuannya bukan itu. Kalau itu tujuan untuk guru, padahal yang diharapkan KBS ini untuk peserta didik. Bagaimana menangani ketika ada masalah di peserta didik itu yang itu. Terus yang ketiga ini nilai atau komitmen bersama. Jadi harus ada komitmen bersama-sama satu lembaga tersebut dalam KBS. Yang keempat tujuan atau goalnya. Ya, ini termasuk dari indikator, timeline atau dan targetnya. Ini yang paling penting memang goalnya ini atau targetnya ini. Ini harus jelas, benar-benar jelas. Dan 5 dimensi di sini 1 kepemimpinan berbagi dan mendukung. Ini harus ini. Yang 2 komitmen dan nilai bersama, berbagi praktek, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Yang 5 kondisi. Ini ya, jadi ada 3 ide besar, 4 pilar dan 5 dimensi. Nah, Bapak Ibu dapat melihat sejauh mana Bapak Ibu, apa mungkin sudah ada atau belum. Jadi kemudian belajar di sekolah Bapak Ibu yang 1. Alasan dan tujuan membentuk KBS. Ini kalau sudah ada. Kalau merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Apa tujuan pembelajaran dan pembentukan pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang. Yang kedua, pengertian komunitas belajar di sekolah. Oke, tadi saya sudah nggih. Terus pentingnya dengan hubungan KBS terhadap peserta didik ini juga. Nah ini tadi kita sudah jelaskan di awal ini, saya kira nggak usah diulang, ada 5 ini. Pada sesi kita hari ini, pada akhir sesi, sudah akhir ini, memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan pada pendidik. Yang kedua, mengidentifikasi aset kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS. Yang ketiga, merancang program kegiatan KBS. Ini Bapak Ibu. Tuh. Terus terima kasih. Jadi Bapak Ibu untuk materi hari ini itu cuma titik besarnya nanti Bapak Ibu harus membuat tadi. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih di inisiasi misalnya
ini baru. Implementasi atau skor keberlanjutan, ini skornya berapa? Jadi Bapak Ibu di titik mana ini? Harus tahu. Misalkan tadi kan Pak Roni katanya sudah ada nggih. Ada berarti kira-kira Pak Roni, Pak Eka baru gabung nih. Pak Roni ini di skor berapa nih Pak Roni kira-kira? Pantasnya berapa Pak kira-kira? Kalau melihat situasi yang saya ceritakan tadi itu. Berarti kan sudah pernah nggih? Sudah. Sudah berarti Tapi rutin. Betul. Berarti masih tahap keempat karena belum begitu rutin. Rata-rata keempat itu. Ya, rata-rata memang keempat ini ya. Kalau di saya itu tiap bulan sudah ada ini. Jadi kalau saya itu sudah di lembaga kami itu sudah berkelanjutan. Tapi kalau yang hanya belum rutin berarti di skor ini. Tuh. Rata-rata itu. Oke. Nah. Sebentar ya. Tarikan tadi. Tadi ya Bapak Ibu harus membuat ini tadi. Oke, kita ambil di sini aja. Berarti kalau Pak Aziz juga nempatin juga nggih Pak Aziz? Iya, juga di implementasi itu. Kalau untuk keberlanjutan itu masih terkadang ya ada, karena tinggal lihat moodnya kepala sekolah gitu. Gitu. Iya. Oh, nggak ada penginisiasi waka-wakanya Pak. Ya, inisiasi bagaimanapun hubungannya itu kan juga dengan finansial Pak Sis. Gitu ya. Oke. Kalau teman-teman SD mungkin sudah ada apa belum nggih? Teman SD yang aktif siapa nggih nih? Ambil semua Pak kayaknya. Tahlil semua. Pak Aditya SD nggih? Kalau Bumut, pripun Bumut? Bumut keluar. Bumut keluar. Iya, baru keluar ini. Yang lain masih tahlil. Repotnya kalau malam gitu ya. Digeladuk isi. Eka itu ada Pak. Pak Aris bergabung, Pak Aris. Ya, Pak Aris. Selamat datang Pak Aris. Malam Mas Sis. Selesai tahlil Pak Aris. Apa neh ya? Wes bar le. Wes bar. Apa nih wes? Pak Aris monitor. Wes terima kasih proses. Pak Aris monitor Pak Aris. Iya. Pak Aris, kalau teman-teman SD itu ada pombel nggak Pak Aris? Selain KKG di sekolah? Gimana Pak? Di SD itu biasanya ada kelompok belajar nggak ya, guru-guru itu yang biasanya membuat workshop mandiri di sekolah itu yang mengajarnya juga dari. Ini enggak ada Pak Mas. Iya. Jadi di SD belum ada nggih? Ya mungkin aja ada yang sudah baca kayak gitu Pak, cuma kita enggak tahu. Yang pasti di sekolah saya juga enggak ada Mas. Oh, belum ada nggih? Belum. Oh, tak kira padahal SD ini jenengan paling besar di antara di daerah situ nggih? Iya. Tapi kok belum ada. Karena kalau SD itu lingkupnya nggih, itu lingkupnya. Rata-rata memang kalau SD itu sama dengan KKG itu nggih. Mohon maaf teman-teman SD, kayak saya memang masih nol dengan KKG. Kalau KKG itu tuh anu nggih, per mapel nggih, sama dengan MGMP ngoten nggih. Atau kelas, pripun Pak Aris? Gimana? Kalau KKG itu ngumpulnya pripun Pak Aris? Kalau KKG ya per SD Pak. Per SD ketika ada perkumpulan itu semua guru atau kelas? Nah, semua guru tinggal KKG olahraga ya
guru semua olahraga guru semua. olahraga iya. Terus CKG guru kelas 5 ya kelas 5 semua ngoten. Kalau guru kelas kelihatannya jadi satu, Pak. Oh. Jadi satu pertemuan misalkan ya satu itu ya KKG Iya, semua guru ngoten. iya. Biasanya dibagi kelas tinggi sama rendah. Ingat saya, Oh, iya. gitu ya. Oke. Ya mungkin karena kalau SD sendiri lembaganya kan kecil ya. Kalau memang untuk membuat KBS ya Juga mungkin, Pak. Mungkin ya itu. kayaknya kan kecil gitu loh, nggih. Iya, betul. Misalnya memang KKG itu, nggih. Iya, KKG. Mm-mm. Jadi KKG nanti tinggal mengelompokkan ya, ada rendah dan tinggi ya. Iya, biasanya gitu, Pak. Tapi kalau nyun sewu, kalau KKG itu yang dibahas berarti emang permasalahan di sekolah itu atau peningkatan ini Pak, kompetensi misalkan belajar lagi Ya, apa ya? yang jelas ya ya peningkatan kompetensi itu, Pak. Biasanya kalau yang ada yang apa pernah pelatihan atau apa, kita kan wajib sosialisasi ke teman-teman gitu aja. Oke, ya betul. Jadi kalau olahraga ya kayak gitu ya, ya sama Iya, yang ilmu yang adat ya apa gitu ya. betul. Siap. Jadi tidak jauh dengan MGMP gitu Pak Asis nggih. Iya, hampir sama MGMP itu. Mak beda tingkatan ngoten. Oke, jadi tugas Bapak Ibu yang belum ada itu di sini memang di sini Bapak Ibu sebentar. Harus membuat namanya merancang nggak Bapak Ibu? Harus merancang KBS. Kelompok belajar sekolah. Ya, kalau sekolah itu misalkan jenengan mau membuat itu namanya apa, kayak itu harus ada. Kalau yang sudah ya berarti tahapnya mana? Ini. Nah, ini rencananya sini ya. Memang di modul ini tidak ada materi seperti modul-modul sebelumnya. Di sini karena kita dituntut untuk menjadi inisiasi ketika belum ada KBS. Ya, cuma ya tadi saya tanya-tanya Pak Aris, ternyata kalau di SD ya susah ini nih. Bapak Ibu harus merancang ini nih. Jadi yang satu, apa nama KBS yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi misalkan ini belum ada, berarti Bapak Ibu harus membuat jenengi opo kan ngono kasarnya. Nah, ketika ini yang kedua, apakah fase KBS Ibu Bapak berada pada fase inisiasi atau implementasi atau keberlanjutan? Nah, ini kalau inisiasi berarti Bapak Ibu baru membuat. Kalau implementasi berarti seperti Pak Roni tadi. Kalau berlanjutan ini memang benar-benar sudah rutin. Tuh. Yang ketiga, apa saja kegiatan yang dirancang dalam program. Jadi ketika Bapak Ibu baru membuat rencananya, jangan mau membuat kegiatan apa. Terus jika sudah berjalan, berarti Bapak Ibu sudah pernah melakukan pembelajaran apa. Seperti itu. Yang keempat, jelaskan latar belakang, tujuan, dan gambaran singkat untuk kegiatan yang akan dilakukan. Kira-kira apa yang jenengan akan lakukan. Yang kelima, kapan kegiatan tersebut dilakukan. Tuh. Sebentar, saya tak carikan LKPD-nya Bapak Ibu. Dibuat KBS-nya per kecamatan kan. Boleh, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini memang sarannya memang ini Bapak Ibu, di sekolah masing-masing. Tapi ya itu tadi di SD yo kayak kesulitan tadi ngelihat ini kan terlalu kecil ya tadi. Kirim oleh kecanduan. Kok ini juga nggak ada ya. Oke, tadi ini di Jambotnya pun juga
sekarang sudah nggak aktif di Jambot itu, ada kendala di Jambot itu, nggak bisa kebaca Jambot itu. Bentar, saya buatkan ini ya Bapak Ibu, sabar. Ini cek tahlil ini. Oke, gini tak masuk aja. Nanti Bapak Ibu bisa download di sini. Ya, titik satu. Bentar ya. Bapak Ibu nanti nulis di Google Doc ini dengan isi, saya itu nanti saya kirim nggak apa-apa. Soalnya nanti harus apa namanya, upload ya. Kemudian nggak ada nih nggih. Niki diisi per lembaga apa mau kelompok Bapak Ibu? Kelompok aja Pak sih. Yang SD kelompok mawon nggih. Sing Nanti SD nggih. sami nabatokna iki. Maksudnya SD sama SD ngoten. Nama biar cepat maksud saya. Nanti jadi Ini gini sing Ulir di mana dirimu? bentar ya. Nanti jenengan salin nggak apa-apa. Ini saya bagikan di chat apa di grup WA Bu, Bapak Ibu. Saya kirim di grup WA nggih. Nanti jenengan kerjakan. Oke. Oke, jangan sampai itu. WA. Waktunya 30 menit. Yang SMP langsung merapat ke SMP mawon nggih. Saya buatkan grup SMP SD ngoten nggih. Iya.
Oke, tak buatkan grup yang ada di sini. Aku melok sapa? Ikut SMP mawon Bu nggih. Atau jenengan mau buat sendiri? Ya apa, yang penting tujuan di sini ngerti maksudnya. Kalau membuat itu seperti apa ngoten nggih. Iya. Oke. Munir iki sing wis iso iki. Ini Munir ya, ada Pak Munir ya. Jadi Munir anak Ya, ada Pak Munir wis. di Ya kuwi. Bukaan sih to. saya SD, Munir. Pak Asis SD ya. Eh, SMP ya. Yes, Jadi benar-benar di SD. Kok videone Munir piye to kuwi? Menganalisis wingi kuwi. sedih tuh Mas. Kleru sing tak anu kuwi berarti. Sik. Hmm. Gitu. Pak Aditya SD nggih, Pak Aditya. Oke, Bapak Ibu, saya masukkan ke Ini Jombang nek. Ora tau omongan. Oleh ngitung piye. saya masukkan ke ruang jenengan langsung masuk nggih. Dan bareng-bareng nggih. Belum terus isen sak liter go bedal rono kuwi lagi pasti. Saiki kan ngono to to. Saiki kan jenenge perkiraan iki kan bener nek dhewe tak perkiraan, tapi nek sak liter Monggo, setujui undangan itu. lah saiki hitungane sepeda ki rata-rata 1 liter itu berapa? Nah. Nah, saiki iso jos, saiki logika main-main lho. Iya, 2 liter kowe sadurunge jek enek nang jerone kan yo ora roh. Ya carane motonge piye. Lah ngene lho to. Wong ki ora usah memastikan ngono. Dadi kira-kira iki siji ki cukup ben ngono kuwi lagi jek tak nalar. Tapi nek saiki ngene lho, sepeda Pak Aris monggo gabung ke kelompok SD Pak Aris.
Ada yuk pertanyaan nih, kecil kecil.
Coba Sis. Coba Sis. Yang lain sudah. Sudah gabung. Ada Pak Eka, ada Pak Roni, ada Mbak Mut. Ya kayaknya belum balik ya. Tunggu teman-teman balik, Pak. Oke, siap. Balik sih, boleh lama. Mau. Pak Eka takon jaga gerdune iki, tak tinggal sik. Ini kan pertimbangannya kedalon gitu, Pak Sis yang sana, pedal Subang gitu. Tak presentasi saya. Ngelalani Pak ya. Loli. Oleh apa Pak Sis? Loli saya oleh lagi. Konco-konco ben balik sing SD rung balik. Turun kan. Ya nem. Sing SD ben balik dhisik. Rung balik-balik ya SD. Saya langkung. Iki balik anu niki piye to iki? Balik background iki. Mun ora balik-balik piye iki, Bu? Balik piye, Pak? Awale ra kena e. Ora apa-apa, Pak. Iku kok Mirror nek nang asli ya bener. mirrornya kok ora enek lho. Ya memang enggak. Malah Pak iki. Kono kualik. Nek tapi nek nang direkaman sing asline enggak kewalik iku. Oh. Tapi nek dilihat, Ora kualik bener. nek dilihat iki kewalik, nek dilihat awake dhewe. Nek bungut kualik. Mergo ning kene bener. Ya. Padahal aku dhewe bener soalnya. Asli salah. Lah yo. Wis karo ora iso malek kok ben wae. Ya laptopnya diwalik lho Bu. Wis to sing penting eneng kok. Ya, betul. Enggak usah mikir background gitu. Bukan malek barang lho tokku tak ketokmu yo. Gula-gula kopi sih. Mungkin cek karo gawe agendane pertandingan Persibo gitu. Nanti anu aja ya Bayaran double. Nang ini tinggal ora bayaran tapi tanggung jawab. Zaman iku ora bayaran. Zaman iku ora bayaran, tambel sampean. Saiki karek enak ya, Pak. Lah iya sing wis enak karek guyu-guyu tok to. Kene sing bagian ngerusuk ora karo-karoan wis. Tapi wis ora bayaran nyaur utang bisa. Ayo. Ini kan zamannya sinten Pak Sis? Ya zamannya Pak Budi to.
Oh, iya Karena iya iya. nyaur utang 250 juta ngono kok. Aduh, ini terus Mas. Mbok sauri wi. Kuwi nyauri 250 juta kuwi. Duit Iki sing mbok pasti gowo. ora balik iki turun ya. Mbok nyaur duit wi. Laraan Mbak kuwi. Laraan. Oleh kok ngene Pemkap 500, safety 250 juta. Edan aku. Sing tak goro iya wasit to. Tak goro iya tak wasit kuwi. Loh itu BFC atau Pasis jenengan? Enggak toh, yang askapnya toh. Saya Askap kan BFC tuh. Dia BFC-nya. Itu Belum dulu kan Persibul. dapat ya bukan Persibunya. Tapi kan juga kita kan dalam kemarin waktu itu kan ngikuti yang Persibu Liga 3 tuh Pak. Iya, betul, betul. Yang Liga 3 itu. Jadi ya sampai sewa stadion bayar 30 juta, keamanan 10 juta, edan. Itu tahun berapa Pak kira-kira? Kulali ya kereta Thailand. Awal-awal Kereta Thailand. Oh, ikut Pak Epta yang Persibu kayaknya itu. Oke, Pak sekarang Pak Sopo Pak Tony yang di itu ya Pak Ya paling enggak tahu setelah itu saat durungnya itu dong sebelumnya itu ya Pak Tony Adi itu loh ya Pak Tony yang di loh itu setelahnya itu setelahnya kan setelah masa jabatan Mas Tony selesai kan terus meninggalkan problem itu. Nah terus akhirnya Pak Tony sama teman-teman di yang itu di dengaran ini musim tidak percaya itu dia ganti termasuk saya waktu itu ini bagian bidang pertandingan dan sebagainya kan itu ironi seorang sisi sudah permasalahan yang SD gak balik ya apa ya rencana mudetara balik apa ya gitu Eka tuh balik lah kok balik ora mbok jojo to piye nunggu nih. iya dewe anak kono ini badannya Jaya Langkung Kok jadi sangar-karpe yo kebun binatang Surabaya SD paling lagi sama lagi Upin. oh kota balik Wis balik, Pak. balik Mas Aris balik sampun sedaya Pak Uda dereng enten Indri oh so sing cek nyangkut wes kabeh Munir sing urung tau metingil ora metingil. Oke, berarti sudah Bapak Ibu sudah masuk semua nih, sudah kembali semua. Pak Uda kok hilang Pak Uda Katanya Pak Asis tadi mau mulai dulu. Ya, udah mulai. apa? Saya tak boleh aneh. Jangan membuat presentasi boleh loh ya, nggak harus tadi loh. Maksudnya buat PowerPoint juga boleh. Ada, bukan Pak Sis? Ya, wes pindah Kak Popo. Sepenting ngerti maksudnya. Ini toh. Di rumah tuh. Ya, dereng nyenang share screen paling. Ya, tar. Kebun binatang Surabaya. Ya Allah. Kebun binatang Surabaya Lis. Sampun Pak nggih, pun medal niki. Oke, mantap. Oke, terima kasih teman-teman. kelas lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Aziz tadi, kita malam hari ini kita presentasi tentang KBS. Singkatannya apa Pak Eka?
Bener-bener. Sekolah-sekolah, Pak. Ya wes. Tahu. Ombel, komisi bel-belan. Untuk nama sekolah saya menggunakan SMP Negeri 3 Burno karena yang sudah berjalan. Tidak tahu kalau sampai 1. Untuk ini implementasinya di fase implementasi. Jadi dari kita sudah melaksanakan walaupun masih gertal-gertal dan sebagainya, masih kita menggunakan di posisinya di fase implementasi. Terus kegiatan yang kita laksanakan kemarin kita sudah mengadakan workshop di SMP Negeri 2 Burno, SMP Negeri 2 Burno kemarin. Apa? Bareng sopo ae? Yang kemarin itu tadi SMP 2 Burno. Bareng Pak Eka, bareng wayai materi metu, wayai konsumsi teko gitu. Mengadakan workshop ya. Latar belakangnya ini untuk kelompok belajar siswa sekolah itu sudah memberikan dukungan pembelajaran pada anak-anak seperti ini wes jalan rasa diwaca. Kemudian meningkatkan pemahaman akademik terutama pembelajaran bagi bapak ibu gurunya juga, ya gurunya ya sinau, muridnya ya sinau, kebiasaan positif, terus memperkuat kerjasama antar siswa, meningkatkan prestasi akademik siswa, karena di KBS itu yang dinilai adalah nilainya atau yang dinilai hasilnya, bukan prosesnya. Oleh konti kok iso rapi ning ngono. Wakalah kok. Balane Mbak Google ya iso ae. Tambahan Pak Arif. Nathan. Terus belajar Monggo. Enggak apa-apa ditambahi Bu Mut. Oke. Gimana Bu Mut? Nek wis apik mau kan wis di ngomongno bareng to. Pak Aris kan teko oleh kok ndi Ramban Pak Aris. Ramban. Terus sesinya ke latihan, ujian udah. Yang paling utama adalah yang paling utama itu ya ini kegiatan tersebut dilaksanakan menyesuaikan mood kepala sekolah. Loh. Saya gitu. Tulis tenan. Nah, gimana lah kalau emang kita ngadakan Ya, tapi kalau enggak mesti kejar Basuki mawa bondo ya. karena belajar Basuki mau bondo. Nah, kira-kira orang menghasilkan yo kok saya kan ngono. Direkam dengan Pak Asis kayak bingung aku. Yo otomatis nek rekam itu udah otomatis. Ya intinya adalah menyesuaikan program kepala sekolah Pak Asis. Intinya seperti itu. Mood itu bukan berarti yang tadi kan kita disampaikan berpikir positif. Jadi kan moodnya itu bukan berarti berpikir negatif tidak, tapi programnya kepala sekolah bagaimana itu aja. Itu Pak Asis, terima kasih yang bisa saya sampaikan yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan di sekolahan saya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok SD? Dan tepuk tangan kelompok EDW gitu ya. Sesuatu kan bisa disetting. Pakai tepuk tangan piye? Tepuk tangan manual itu. Oke lanjut. Terima kasih untuk kelompok SMP dan SMK. SD monggo. Pinten Pak Andri. Terima kasih Pak. Sebentar. Andre, malam itu Andre. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Kami dari SD. Ini tak tulis SD Negeri Burno 1, Pak. Soalnya saya baru pulang tadi ke Tali. Pertama untuk nama KBS-nya yaitu KKG PJOK, Pak. Untuk yang kedua itu apakah fase KBS Ibu Bapak berada pada fase
inisiasi implementasi atau keberlanjutan. Ini berkelanjutan. Karena nanti ada jenjangnya, yaitu karena kita melakukan sosialisasi setiap 1 bulan sekali. Apa saja kegiatan yang dirancang dalam program KPS itu ada 3. Yang pertama yaitu sosialisasi, pelatihan, dan olahraga bersama. Untuk sosialisasi sendiri ini banyak Pak ya, terkait dengan apa itu modul ajar, prota, promes, dan lain sebagainya. Pelatihan juga sama. Jadi informasi apapun yang ada di kabupaten itu setiap 1 bulan sekali itu kita manfaatkan untuk sosialisasi, pelatihan, dan olahraga bersama. Lanjut yang keempat yaitu latar belakang, tujuan, dan gambaran singkat, yaitu di era pendidikan modern menghadapi tuntutan zaman. Jadi untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan yang cepat, teknologi, dan dinamika sosial, maka pada saat yang sama pemahaman tentang cara terbaik untuk memfasilitasi pembelajaran optimal juga akan terus berkembang. Dalam rangka hal ini yaitu kita akan menciptakan lingkungan belajar yang responsif dan inklusif. Banyak sekolah telah mengenali pentingnya membentuk KBM atau komunitas belajar sekolah, Kombel. Ini terus lanjut lah ya, banyak saya. Terus kegiatan yang akan dilakukan yaitu memberikan dukungan pengetahuan tambahan bagi teman-teman guru PJOK di tingkat kecamatan. Yang kedua yaitu mendorong pembiasaan berolahraga dan juga menyamakan persepsi Pak, tentang olahraga itu disamakan dengan adanya sosialisasi setiap 1 bulan sekali. Meningkatkan kemampuan tentang pembelajaran PJOK. Yang terakhir yaitu kapan kegiatan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Terima kasih Pak. Oke, mantap sekali ini, tepuk tangan ini untuk kelompok SD ini. Monggo Bumut ini tepuk tangan apa angkat tangan nih? Kuwi ora download kuwi, mikir dhewe kuwi, tenang. Kualitas Jajan nutul-nutul Pak. Ora yo. Yo ngandel kok, yo ngandel. Bumut mungkin ada tanggapan, monggo. Fasil Ya, kok. sudah bagus, hampir sama semuanya. Semuanya ya sepertilah KBS. Di SMK juga sudah ya Bumut? Di SMK baru. Dan pas saya baru. Senengnya aku rong. Pak Andri coba scroll ke atas Pak Andri. Oh, ke atas Pak, nggih. Terus Pak Andri. Yang berkelanjutan tadi itu Pak Andri. Ini Pak. Ya, nomor 2. Oke, berarti artinya ini sudah jalan ya Pak Andri ya? Atau mau jalan atau baru dibentuk? Ini Pak, ini sudah buat, namun belum itu Pak, baru Belum mau berjalan. berjalan. Baru mau berjalan. Ya, implementasi berarti. Kalau kan gini Sudah ada berjalan Pak Andre. Gimana Pak? Sudah berjalan. KKG wis berjalan terus. oh, nah maksudnya ngono Mas. Kombele. kapok seneni sesepuh. Kombele KBS malah. Iya, sudah Oh iya, berjalan. kembali. Nek kombele kayak bisa berjalan ya. Nek berjalan. Entah nah. KBS-nya itu loh. Berarti anu nggih, ini maksudnya pakai KKG itu nggih Pak Andri. Betul. Oke, betul. Oke. Saya kalau KKG memang sudah berkelanjutan nggih. Iya. Ya. Tapi kalau KBS mungkin belum membuat. Kalau KBS itu berarti tahapnya inisiasi. Inisiasi itu baru mau membuat. Ya, benar. Baru mau membuat. Tapi kalau KKG memang betul berkelanjutan karena udah lama. Jadi kan ada 3 fase kan tadi, inisiasi itu baru membuat, implementasi itu sudah berjalan tapi belum aktif. Nah, kalau berkelanjutan itu berarti memang
Santai Pak Andri, nggak usah panik Pak Andri. Ini hanya diskusi. Oh iya iya Pak. KBS Pak, kebun binatang Surabaya. Nggih Pak, nggih. Ya, ini artinya kita yuk hanya disarankan saja kan. Untuk keputusannya kan ada di Opo kuwi? mesti nggih nonton Pak Erik iki mesti. Carane iki. Oke, jadi intinya kalau pakai KKG memang sudah berkelanjutan gitu. Nggih, berkelanjutan. Oke. Terus biasanya Bapak Ibu, tadi kan kita sebutkan kokurikuler dan ekstrakurikuler nih Bapak Ibu. Oke, itu di close nggak apa-apa Pak. Close Pak. Ya. Oke. Oke, kita diskusi lanjutannya. Tadi kan kita sebutkan kokurikuler dan ekstrakurikuler nih Bapak Ibu. Jadi kalau ko itu seperti P5 itu. Kalau di SD juga ada nggih Bapak Ibu? Pak Andri mungkin bisa ngasih gambaran saya. Kalau kokurikuler itu kan semacam P5 itu tadi kan. Pembiasaan loh di Andre, yang di SD ada enggak? Kalau ekstra ada Pak. Kalau belum ada. P5 ada. Ini yang menyambut anaknya. iya P5 ada Pak. Itu masuk P5. Ayo. P5 ada nggih Pak? Ada Pak. Di ngeblok nggih berarti. Jadwalnya ngeblok. Kurikuler juga ada Pak Andre. Pelaksanaan P5 itu sudah termasuk kokurikuler itu. Betul, nggih, maksudnya gitu. Kalau P5 kalau di SD itu di blok 1 minggu sekali atau di akhir atau gimana? Pak Aris mungkin bisa kasih gambaran. Biasanya pada saat tengah semester itu Pak. Nah, semester nggih. Iya, tengah semester kadang-kadang. Langsung Kegiatan semester, iya. P5 gitu ya. Iya. Selamat malam dan Erik. Ais. Wes buyar bae lagi mlebu. Lagi turu. Tenang, kuasai keadaan. Kasih kaden. Lali ra ketutul. Uyuk mulu. Jul lah baru. Menang ya. Wes Erik, apa berapa kabar kali? Pak Erik? Pripun Pak? Apa kabar? Moto beliau Pak. Oh iya. Pak Erik kira-kira di sekolah Pak Erik sudah ada KPS? Loh kan. Pripun Pak? Pak Erik ini loh di sekolahnya udah ada KBS apa belum? Apa Pak KPS? Karang Dayu bersatu. Lah itu binatang. Binatang Surabaya, Pak Erik. KBS kelompok belajar sekolah atau kombel. Belum Pak. Kombel. Istilah kerennya tuh kombel lah kalau sekarang itu. Oh, kabel. Komunitas belajar. Komunitas belajar atau kelompok belajar. Itu Pak, tapi nggak tahu ya kalau 3 minggu ini kan saya kan nggak pernah sekolah Pak. Ampun di. Nah niki batu PKG terus niku nopo diwingi niku. Lomba. HCB terus nopo niku. Hampir 1 bulan niki Pak kula Pak. Merdeka no. Lempok Pak. Sasolare Pak. Setelah beretan konco-konco bareng kok. Yang jelas kalau untuk SD itu nggak ada Pak saya sekali. Anu ya. Iya. Kemungkinan besar belum ada semua ya kalau di daerah situ ya Pak. Belum. Ya memang kendala memang jumlah guru itu ya. Iya. Betul. Oke, itu memang teman-teman memang merasa kesulitan memang di situ ya. Mungkin salah satunya memang menghidupkan di KKG itu tadi. Nah, Betul. betul sekali menghidupkan. Tapi saya akui memang kalau SD itu lebih rajin, lebih aktif, lebih nurut karo pimpinannya barang dibanding SMP. Ah, sama aja Pak. Masa Pak Aris. Saya itu udah ketinggalan gitu. Beda nih dengan Pak Asis itu kan, Pak Asis kan terus gak diturut anggotanya. Karena PDW. Sing nyendika dawuh Pak Andre Pak. Oh betul. Iya. Nah yang lain-lain sama nggih Pak Aris? Sama. Kalau guru-guru olahraga ngoten nggih?
sama Pak. Oh. Bar ngulang ya mulai. Modelnya terus menunjuk ya. Tapi nek tak takon nek tipe Pak Andri memang orangnya seperti itu Pak Andri. Saya Iya betul. Pemeluk teguh Pak itu. ya tawadu. Takdim karo pimpinannya takdim. Iya. Sami'na wa ta'na. Laurus kenceng. Oke, Bapak Ibu, jadi gini, untuk malam hari ini memang tujuannya kita harus menjadi inisiasi. Memang kalau memang di SD, ya di SD memang belum bisa, tapi setidaknya panjenengan sudah aktif di KKG, yaitu dimanfaatkan itu, anggap saja itu KBS-nya guru-guru SD di situ nggak apa-apa. Memang kalau memang belum bisa, jadi dimaksimalkan. Nggih. Nanti berbagi praktek baik dalam KKP tersebut. Mungkin diantaranya panjenengan yang ikut PKG atau yang lain, ketika nanti diminta jadi pemateri, nggih, tidak usah sungkan-sungkan, nggak usah nolak, monggo langsung koordinasi dengan teman-teman yang sudah ikut, itu kan masih banyak, misal itu. Nah, tapi selain SD, kalau SMP dan SMK, yo tidak boleh disamakan dengan SD tadi, ya harus benar-benar membuat, tapi yo jenengan bukan yang membuat, mengusulkan untuk membuat KBS itu. Karena apa? Karena nanti hubungannya Bapak Ibu ada hubungannya dengan yang tugas jenengan terakhir. Ini kan masih ada satu tugas terakhir Bapak Ibu. Jadi namanya RTL itu, rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu memuat apa yang sudah kita rencanakan hari ini. Jadi jangan nanti akan disuruh membuat rencana tindak lanjut berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, semisal kok di sekolah ini jenengan tidak ada KBS, mungkin tadi ambil PKG tadi yo, monggo. Tapi yang di SMP, SMK yo setidaknya sudah membentuk itu. Jadi berarti pakai yang pakai KKG-nya Pak. boleh, monggo Pak Aris. Jadi semisal jenengan membuat RTL nanti ya, dan masih ada satu tugas, ini udah nih kan selesai tuh. Ya. RTL itu membuat tugas, jenengan membuat rencana apa sih bareng-bareng sama temennya jenengan nggak apa-apa. Nanti misalkan nanti presentasi yo gantian yang di depan, pesertanya teman-teman guru SD juga nggak apa-apa. Nah, rencananya memang gitu Pak. Oke, boleh, nggak apa-apa. Memang kondisinya seperti itu, kita nggak bisa memaksakan. Yang penting namanya program yang jenengan itu jenengan sampaikan ke rekan sejawat atau rekan yang jenengan KKG itu. Oke. Monggo jenengan kemas seperti apa, silahkan. Berapa menit Pak? Pokoknya di situ ada 9 slide maksimal, 9 slide. 10 menit Dre. Yang tidak ada batasan waktu kok, berapa nih? Wah, alhamdulillah. Nah, itu hanya 9, yang penting materi jenengan itu 9 slide. Nanti di situ ada 9 slide itu udah jenengan tinggal mengisi kok. Misalkan tujuannya apa pertama, latar belakangnya apa, tinggal ngisi apa. Oke, siap. Rodok ngerti saiki lagi ya. Ya, saya kira kalau seperti Pak Aris senior terus banyak masalah. Artinya banyak masalah itu banyak kendala di lembaga yang jenengan udah tahu ini ya saya harus apa. Ini itu aja yang dikembangkan, nggak usah repot-repot, nggak usah nyari sumber belajar di Google, dan nggak usah. Yang ada di sekolah jenengan aja kok simpel. Studi kasus ya. Nah, betul sekali. Studi kasus, tapi jenengan harus mengajak rekan sejawat jenengan untuk kolaborasi, guru kelas atau guru PAI atau apa gitu. Durung Dre kok sentak-sentok kae kowe. Saiti Pak. Saiti podo. Rasa terok-terok ngono. Iya. Jadi mungkin ada yang tanyakan terkait RTL, Pak Andri atau yang lain. Kelas akhir kapan? Kemarin itu Pak, saya dikirimi Pak Guntur juga sempat melihat yang RTL-nya Pak Guntur itu kan kebetulan di SD Kepatihan itu ada KBS-nya. Ya. Ada sambutan, ada apa itu pembawa acara, terus kepala sekolah, terus Pak Guntur menyampaikan. Totalnya 22 menit. Ya Pak Andri, monggo jenengan kemas seperti apa. Kalau saya tidak memberi patokan karena tiap lembaga punya
punya semacam tradisi apa sih yang penting program itu jenengan tersampaikan gitu aja. Oh, gitu. Kalau tapi memang dokumen yang harus dilampirkan seperti gini Pak Andri, undangan itu berbentuk jenengan PDF aja, itu kan PDF loh, tanda tangan kepala sekolah, monggo jenengan tanda tangan seperti apa, berbentuk undangan itu, oh ini loh undanganku kalau saya itu mau mengadakan RTL itu kan Harus kepala sekolah, Pak. Itu jenengan akali seperti apa, ini kan namanya undangan itu berbentuk RT apa RT? berbentuk misalkan gini Pak Roni, jenengan mungkin ya membentuk membuat undangan tapi yang digital itu semacam WA lah, apa namanya, broadcast itu kan ya itu enggak berbentuk undangan juga kan, paham ya saya Pak Roni? Tanda tangan kepala sekolah gitu loh Pak, kayak ruwet. Oh entoknya kepala sekolah deh. Koncone dipacaki kepala sekolah. Tanda tangan scan. Semoga lah, yang penting ada dokumen itu yang disertakan sih, diupload itu bahwa jenengan memang benar-benar mau mengadakan itu, mengundang itu loh. Terus kedua memang ada notulen yang jenengan karang wis pila ngono tanda tangan nih kok. Wis to, enak-enakan ngono lho Pak Roni, gak usah stres. Yang penting itu 9 slide itu aja. 9 slide itu yang jenengan penuhi wis witok. Yang lain-lain hanya pendukung. Oke. Memang di situ memang harus ada jenengan saat mempresentasikan itu harus ada audien. Terserah audiennya berapa, jenengan mampunya berapa wis. Pantese piye lah wis. Lah nek jenengan tadi mau gabung kayak Pak Aris tadi ya enggak apa-apa, boleh aja nanti gantian. Jadi sak kelompok kena digawe to iki. Iya. Ya, tapi kalau idealnya karena itu permasalahan di sekolah, ya di sekolah jenengan. Tapi misalkan KKG berarti Pak Aris ini harus mengambil tema permasalahan usia di SD itu gitu. Misalkan itu juga boleh. Kan namanya isu sosial kan, nanti yang diangkat kan isu sosial yang pernah kita bahas kan. Isu. Ya. Jadi isu sosial itu kan ada yang apa ya, anak-anak sekarang kayak Pak Erik pernah bilang itu terbentuk geng di sekolah saya atau opini di walet sebenarnya itu juga boleh itu dibuat permasalahan juga boleh kan sosial. Diangkat rapot sampai no KKG. Nah, ya boleh. Ini saya punya permasalahan ini loh, Bapak Ibu gimana caranya ini? Nah, ini juga boleh kan, namanya kan pengimbasan kan. RTA kan rencana tindak lanjut kan baru rencana. Kan terserah nanti pelaksanaan seperti apa kan nggak apa-apa. Ben sekolah dia ganti kasusnya awake dhewe gimana. Sobat sampai no. Boleh. Gitu iki, Bang. Boleh membuat seperti itu boleh. Rik, wong sing ngomong itu kan gak masalah itu. Ojo kaget. Sing Pak, ngomong untuk itu kan gak masalah. terakhir kapan Pak? Kalau refleksinya ini, kalau ngelihat refleksi ini itu bukti karya itu tanggal 19 sampai tanggal 29. Ya, kalau di sini ya. Jadi mongsone ya ngono. Ya wis kan karena tinggal terakhir kan. Jadi Bapak Ibu tak kasih. Zoom-nya ini kisah masih ada 4 lagi. 4 lagi itu besok. Terus kalau tiap tugas keluar ada Zoom nih aku. Besok itu ada Zoom 3 JP. Ya 3 JP ini jangan kira-kira besok jangan masih ada verifikasi KIPAP apa mboten? Masih Pak. Berarti malam lagi nih nggih. Waduh. Iya. Ya. Malam apa pagi apa siang apa sore? Pagi toh. Malam aja lah. Malam nggih. Ya. Ya mungkin kalau belum datang ya saya mau. Ya, nggak apa-apa. Fleksibel aja Bapak Ibu. Yang penting misalkan berhalangan akunnya masuk ngoten lho nggih. Karena absensi panjenengan niku lho. Betul. Nggih. Terus Zoom lagi itu tanggal 9
gitu. Persiapan rencana tindak lanjut itu hanya 1 JP saja. Terus lagi setelah itu tanggal 18 November itu 2 JP, 26 November 1 JP selesai. Wes iku tok. Enak gitu nih. Bayaran gue lagi Bayarannya wis pases sih bayaran. Tatap Mosok muka ora lagi Pak, tatap muka. Paris. Mosok rene makan bersama belas sih. Rene makan bersama loh. Aku ngenteni makan bersama kok malah rane undangan-undangan kok. Terus ora akeh kono kok malah ngajak kene piye to? Wale. Siap gue jamu aku. Siap gue jamu. Awake dhewe karek manut tokno. Awake dhewe kan ngedok. Iya, makan bersamanya oleh Pak Munir iki. Oke, masuk. Masuk akal. Pak Munir itu dalamnya mana nggih? Balen. Balen. Oh. B2 Pak. Mamang. Sewu. Kok ke Mamang ini? Ya melok saka sewu kuwi. Kayaknya kapan-kapan penutupan bisa diagendakan daerah mriku mawon nggih. Monggo Pak Sis. Mantap ya. Menunya napa iki? Pak Munir Daerah menyampaikan apa kok. nggih? Ojo ning omahku, ning warung wae ning ngene SMP loro mending ngono. Nanti ngono lah pasti kok. Bawa tanah ya oke. Aku manut ae ngedino Setu. Nah, menurut saya ngerti Sabtu Pak Erik catet Pak Erik niku kumut. Sabtu. Bagian nyiapno menunya Pak Erik kali Pak Aris nih gitu. Oke. Sing ini mbeleh manuk ya kok. Nggih. Niku penutupan kan tanggal 2 Desember pas habis liburan pas semesteran niku. Insyaallah kita dengan penutupan satu kelas niki lah. Nggih. Iya. Kersane berarti berangkat bareng, pulang bareng, selesai juga bareng. Betul. Oke. Makan ya bareng. Makan bareng. Setuju. Nek niku gak tak ucapno nih nek makan bareng nggih. Saya udah otomatis ya Pak Rik. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhasil Pak Aris. Berhasil berarti. Aman, insyaallah aman. Oke. Pak Aziz tak karek terakhir ini kok semangat tenan. Iya toh kok so. Omah pinggir gawan ki apik ya, Lek. Anu niku ngajeng SMP 1 niku. Ya setelah Polres belok kiri itu. Oh ya betul. Itu tapi kadoan mboten dengan Pak Erik. Ah, wis. Sedengan. Wingo jek oleh beretan solar, Pak. Ngono kuwi kan. Aduh, Pak Erik nah sing kena ya Pak Erik. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang tanyakan lagi sebelum kita close? Kalau untuk RTL itu biasanya saya berkomunikasinya dengan guru BK, Pak Sis. Terkait problem anak-anak itu dengan guru BK. Biasanya gitu. Karena di catatan guru BK itu banyak sekali gitu. Hal-hal yang urusannya dengan anak-anak itu banyak sekali. Oke. Setuju Pak Sis. Saya juga seperti itu. Awalnya memang komunikasi pasti dengan BK. Karena BK itu kalau dalam tanda kutip pusatnya masalah ya. Padahal seharusnya nggak begitu ya. Bukan. Itu bukan untuk masalah ya. Tapi yang berjalan seperti itu gitu. Tapi kalau SD itu ada guru BK nggak sih ya? Tidak ada, Pak. Oh tidak ada nggih Pak Adis? Tidak ada, melekat guru kelas. Oh jadi kalau ada anak-anak seperti itu yang penanganannya guru kelas mawon? Ya. Atau TU juga nggak ada ya SD itu? TU juga tidak ada. Berarti semuanya sendiri? Iya. Nah, terus untuk nggak buat absen dan lain surat keluar masuk itu pripun? Guru kelas. Ngerangkap jadi operator atau TU ngoten apa pripun? Oh, kalau operator ada, Pak. Operator maaf. Guru kelas. Tapi ya kadang-kadang diambil guru kelas. Enggak mesti yang terakhir juga, Pak. Kepala sekolah, operator. Ya. Oh, berarti nggak ada TU ya? Jadi surat menyurat ya guru kelas tapi menjadi TU ngoten. Iya. Cocok, Pak.
Berarti tipe-tipe kayak Pak Andri ini pasti jadi TU nih gini, ngerang TU. Pak Andri, Masuk Pak Pak Aris, Andri. Pak Tahun Andri, Pak Aris 2000 itu oke. Pernah jadi bos juga pernah Pak. Tapi Bos, saya oke. keluar. Nggak sesuai dengan jurusan saya Pak. Kalau bos itu kan Oke, Pak. utek-utek komputer terus. Padahal Tapi mirip saya Gontur itu. Mirip 3 bulan pernah menggantikan bos. Oh, soalnya teng bos itu sepeda besar. soalnya Gontur mirip penjaga gitu. Kenal ya? Terpaksa Pak menggantikan bos karena teman akan melahirkan. Jadi ya Oh iya. Berarti besok kalau sampai melahirkan bisa Ganti menggantikan. Oke, berarti. Luar biasa. Calon ketua KKG itu. Alhamdulillah. Balen ya? Iya. Luar biasa. Tapi cocok kok, Pak Andri cocok. Apa tuh yo? Bingung. Pak Aris. Erik besok. Ya semoga nanti setelah ini udah si KKG ya Pak Andri. Dalam Pak. Udah tua KKG. Belum Pak. Calon. Enggak mau Pak. Calon Besok ya. tak bilang. Calon. Enggak. Sekretaris Pak. Jabatan sekretaris di PTMSI juga sekretaris terus Pak. Nah, iya. SMSI. Sampai aku rabar. Sama Bumut itu tuh. Oh, Sampai kecamatan. aku rabar. PTMSI kabupaten apa kecamatan apa pripun? Kabupaten Pak. Oh, Wah. ngeri. Anggarannya gede iki. Oh enggak ikut ki Popda niki berangkat. Untuk Popda itu ada yang mengantar sendiri Pak. Biasanya yang bagian pembinaan pelatih. Bagian tampil. Kalau guru olahraga tampil udah biasa nggih. Ya, luar biasa. Sudah biasa. Nek dapat uang luar biasa. Nek tampil sudah biasa. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait RTA atau Kombel ini? Sebelum kita closing. Apa? Cukup nggih. Cukup kita foto dulu nggih. Sebelum kita tutup kita foto dulu nggih. Monggo Pak Roni, pimpin gayanya Pak Roni. Monggo kita foto. Action. 1, 2, 3. Tahan. Oke, yang kedua ganti gaya. Nah, ojo gaya ndek wong neh. Apa nek ditakoki sapa ndek iki, Pak? Mu sing takok. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya malam hari ini. Sebelum kita close, kita berdoa semoga apa yang kita bahas malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita, anak didik kita, dan lembaga kita. Amin. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Amin. Bapak Ibu berarti besok setuju malam atau gimana nih? Malam. Malam sak gaduke gak apa-apa nggih? Iya, sak gaduke. Iya. Tapi jujur saya besok karena di Subang ya dia mau kondisi besok nggih. Oke, Pak. Sama. Oke, bentar lagi mau berangkat ini. Sama Pak. Sama.